Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Malang yang terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di Vkom pada hari ini. Sebenarnya acara pada hari ini adalah kolaborasi antara Bapak Muhammad Soleh dari SMK Muhammadiyah Singosari, betul Pak Soleh ya? Oke, betul, SMK Muhammadiyah 3. Kemudian dengan saya, Puspo Andoko dari SMA Negeri 1 Bulawang, untuk memenuhi dari tugas kami di akun guru belajar punyanya Kemendikbud, yang pada saat ini kami mengikuti kegiatan workshopnya di AKM. Bapak Ibu guru hebat, untuk itu kami nanti akan menyampaikannya bergantian karena kami kolaborasi. Jadi nanti akan kami sampaikan, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Soleh, kemudian yang kedua saya. Sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru dari SMK dan SMA Kabupaten Malang yang hadir di pertemuan kali ini. Sebelumnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar apa yang akan kita laksanakan nanti berjalan dengan lancar dengan membacakan basmalah. Bismillah. Oh iya, sama deh ya. Bapak Ibu guru hebat, Bapakku kami untuk menyingkat waktu nanti yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Soleh, Muhammad Soleh dari SMK Muhammadiyah 3 Singosari, menyampaikan apa sih itu AKM yang ada di akun SIM PKB Guru Belajar. Monggo Pak Soleh. Nanti tapi sebentar saya jadikan dulu. Pak Putus, halo. Oke, Pak Maskur, sudah masuk? Sudah. Ya, Monggo Pak Soleh. Oke. Terima kasih Pak Puspo selaku senior saya di MGMP. Sekedar informasi, beliaunya adalah instruktur nasional, jadi suatu kehormatan saya bisa berkolaborasi dengan Pak Puspo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru cerdas. Pagi ini saya akan menyampaikan sedikit tentang yang sudah disampaikan oleh Pak Puspo tadi tentang program guru belajar seri AKM atau asesmen nasional yang ujungnya nanti ke asesmen kompetensi minimal. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar MGMP SMK Bahasa Inggris
MGMP SMA Bahasa Inggris, kemudian teman-teman SMA Negeri 1 Bululawang, Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 3 Singosari, tidak lupa juga teman-teman tim saya, tim Zero, tim legenda, perjuangan, gubuk, terima kasih. Ibu pengawas mungkin sudah hadir dari SMK Negeri 1 Pamekasan, Ibu Vivit Damayanti. Tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 3 Singosari atas waktunya dan supportnya, dan sebuah apresiasi yang sangat tinggi buat saya karena ini adalah ujian bagi saya dan Pak Puspo. Seperti yang saya sampaikan, saya akan sedikit meminta waktu Bapak Ibu, saudara, teman-teman yang hadir ini untuk memberi saya kesempatan menyampaikan sekelumit tentang apa sih program guru belajar khususnya di seri AKM itu. Ini sudah saya siapkan PPT simple. Oke. Bentar Pak Wiswo, minta waktunya. Ya, monggo. Oke, udah tampil Pak Wiswo? Udah. Udah tampil ya? Udah. Baik, ini saya kemarin bikin kebut semalam, mohon maaf kalau mungkin ada sedikit keliru atau salah, yang penting saya sudah bisa menuntaskan tugas terakhir saya di guru belajar seri AKM ini. Kembali lagi ke topik, guru belajar seri AKM, sekilas tentang program guru belajar seri AKM yang digagas oleh Kemendikbud Pusat. Apa program guru belajar seri AKM itu? Ini yang perlu kita ketahui, karena mungkin sementara ini kita berpandangan bahwasannya AKM atau AN itu akan menggantikan UAN. Pada dasarnya itu tidak, itu salah ya. Jadi ada tujuan tersendiri dari seri AKM, atau AKM itu apa? Itu ada tujuan sendiri tanpa menghapus ujian akhir nasional, karena AKM diberikan atau dilaksanakan untuk kelas 5 SD, kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA atau SMK. Program guru belajar seri AKM itu adalah program pembelajaran mandiri untuk membantu memahami asesmen kompetensi minimal. Ini yang mungkin sementara ini membuat kita fobia terhadap program yang baru ini. Padahal kalau kita sudah mengikuti BIMTEK-nya ini, itu lebih bagus untuk menjajaki seberapa bagus pembelajaran di salah satu satuan pendidikan tersebut. Jadi ini untuk mengukur satuan pendidikan itu sudah bagus enggak untuk kualitas lulusannya. Jadi AKM itu tujuannya seperti itu. Seperti yang tertulis ini, memahami asesmen kompetensi minimal yang bertujuan peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Jadi bukan untuk menggantikan UAN, ujian akhir nasional. Mungkin next ke depan lama-lama akan dihapus, tapi tidak spontanitas langsung setahun ini. Itu yang saya pahami dari yang disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim. Itu waktu di BIMTEK itu Pak Puspo ya. Yeah. Oke. Kemudian tujuan dari program guru belajar seri AKM ini di sini ada 4 tujuan. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Karena sebelum melaksanakan asesmen nasional, kita harus melaksanakan AKM dulu. Jadi AKM ini awal dari asesmen nasional. Ya. Jadi kalau AKM sendiri itu tujuannya untuk melihat, mengevaluasi proses pembelajaran kita secara internal di sekolahan kita masing-masing. Jadi antar guru mapel yang satu dengan yang lain itu memang harus berkolaborasi. Karena di situ ada literasi dan numerasi.
Itu. Jadi soal nanti bikinnya pun kita bisa berkolaborasi. Misalkan let's say guru bahasa Inggris dengan guru matematika. Karena acuannya memang bahasa dan matematika, karena literasi dan numerasi itu. Tapi pada dasarnya asik. Setelah saya mengikuti BIMTEK ini asik membuat soal itu, karena berdasarkan experience, ya, fakta di lapangan pembuatan soal itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari guru belajar ini, program ini menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih cara menganalisis asesmen literasi dan numerasi, setidaknya kita harus ikut BIMTEK ini, karena di situ secara detail contoh-contoh soalnya itu diberikan. Nanti akan saya share juga salah satu contoh soalnya. Jadi di sini saya dan Pak Puspo itu bukan mengajari untuk AKM-nya, bukan, tapi mengajak. Tujuan saya itu mengajak untuk ayo ikut guru belajar ini, khususnya seri AKM. Itu tugas saya dan Pak Puspo yang didapat dari Kemendikbud, ya. Kemudian yang ketiga, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Nah, ini juga bagaimana cara membaca dan menindaklanjuti hasil dari AKM. Bagaimana menentukan anak ini, oh si A, si B, ini termasuk cakap, termasuk terampil, ada di BIMTEK ini. Gitu. Kemudian melakukan penggibasan kepada rekan sejawat atau guru lain. Ini yang sekarang saya lakukan pada Bapak Ibu, istilahnya pengimbasan dalam arti mengajak, ya, mengaplikasikan hasil BIMTEK saya dan Pak Puspo. Jadi tak iming-iming, iki lho enak email guru belajar. Jadi di sini sekali lagi bukan mengajari AKM-nya, tapi mengajak untuk mengetahui AKM-nya atau AN-nya itu bisa dipelajari di program ini. Itu. Kemudian, nah ini keseruannya, apa serunya belajar bersama di program guru belajar seri AKM. Nah, ini yang paling menurut saya paling nyaman itu adalah lebih fleksibel dalam memilih waktu BIMTEK. Nah, jadi saya sengaja sama Pak Puspo ini janjian, Pak ikut yang mana Pak, tanggal berapa? Ini nih. Kenapa? Saya kok ngajak Pak Puspo karena seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Puspo adalah senior saya, mungkin bisa lebih menuntun saya untuk menuntaskan tugas ini. Itu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tanggal berapa ya saya itu ikut ya. Di situ sudah tertulis jadwal-jadwal, tanggal-tanggal, mulainya dan selesainya. Itu. Lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. Maksudnya di sini adalah konten semuanya pembelajaran ada di situ, baik secara audio visual maupun videonya, bahkan penjabarannya pun detail di situ. Lebih kolaboratif. Di dalam program ini tidak hanya SMK atau SMA, bahkan mulai SD, SMP itu berkolaborasi. Di tim saya sendiri itu ada yang dari SD, ada yang dari SMP. Itu kita nggak memandang leveling dari grade-nya, tapi kita memandang sesama guru belajar. Itu asiknya. And then apa saja tahapan program guru belajar seri AKM? Nah ini tahapannya, khususnya di seri AKM ini tahap 0 atau dasar. Nah, kita mengikuti orientasi program, latar belakang dari AKM itu, kemudian tujuan umum, kebijakan-kebijakannya ke depan, AKM ini gimana, menggantikan UAN apa enggak, nah, di situ alur program. Baru kalau kita sudah lulus tahap 0, kita dianggap selesai, akan tertulis Anda sudah tuntas BIMTEK ini, bisa melanjutkan ke tahap 1. Nah, ini BIMTEK-nya Bapak Ibu. Nah, BIMTEK-nya sendiri itu membahas konsep asesmen nasional. Nah, sebelum kita masuk ke AKM, ini harus dijabarkan, dipahami dulu. Nah, ini konsepnya itu gimana. Baru kemudian kita mempelajari kalau ini sudah lulus, sudah 100%, and then kita dianggap
finish atau complete atau selesai atau tuntas, kita bisa melanjutkan secara otomatis ke sini. Kalau ini salah satu belum selesai, kita klik pun tidak akan bisa. Jadi kita belum diakui. Itu. Nah, baru kita ke BIMTEK konsep assessment kompetensi minimal. Nah, lanjut setelah kita lulus di sini, kita akan bisa mengetahui bagaimana sih butir soal, literasi dan numerasi beserta contoh-contohnya sesuai dengan RPP yang sudah kita buat. Dengan siapa saja kita akan kolaborasi. Itu. Jadi ada di sini. Misalkan saya guru bahasa Inggris kolaborasi dengan matematika atau bahasa Indonesia atau fisika. Apa saja yang akan diberikan? Misalkan di RPP saya berbunyi katakan kompetensi dasarnya adalah memahami, misalkan. Nah, di situ kita kolaborasi numerasinya dan literasinya. Yang terakhir dari BIMTEK ini, kalau udah lulus di sini, kita membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Ini sebenarnya nggak ada yang sulit kok, Pak Puspo ya, gitu ya, nggak ada yang sulit ya, karena kita belajar bersama ya, itu. And then baru kita ke tahap 2. Tahap 2. Setelah lulus tadi tahap 0 dasar, tahap BIMTEK, baru kita tahap 2 yang saya laksanakan ini. Apa tahap 2 itu? Pengimbasan. Mengajak rekan sejawat untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Jadi kemarin sempat ada debate sedikit ya Pak Puspo ya di grup official Kemdikbud itu, di grup Telegram ya, tentang memaknai pengimbasan. Ternyata pengimbasan itu bukan mengajari materi BIMTEK-nya, tapi kita mengajak. Ya, nggak boleh mengajari, nggak boleh, karena mengajari yang berhak mengajari itu adalah Kemdikbud, bukan kita. Jadi nggak ada istilah kita lebih pintar, kemudian itu asiknya. Kita sama. Ya. And then manfaat guru belajar. Nah, ini seperti yang sudah tertulis ini, pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama-sama guru, lintas mapel, lintas level, pemahaman terhadap AKM. Ini harus paham. Semua guru ini ke depan harus paham ini. Gitu. Sorry. Mana sih? Pemahaman terhadap AKM ini. Jadi ke depan yang disampaikan oleh Mas Menteri itu, ini akan menjadi tolak ukur, ya, tolak ukur kualitas satuan pendidikan. Jadi sebelum AN kita harus menuntaskan AKM terhadap satuan pendidikan kita, khususnya MAPEL. Ini yang dicari ini, ya kan? Sertifikat 32 JP. Ini kalau nggak amit sewu, kalau teman-teman yang sudah ASN, mungkin ini sangat dibutuhkan dan bermanfaat. Gitu. Mungkin sertifikasi passing juga bermanfaat ini. Dan piagam penghargaan. Kok ada dua ini beda, sertifikat dan piagam. Kalau piagam ini diberikan sudah menuntaskan semuanya sampai pengimbasan. Jadi piagam ini untuk bahwasanya kita itu anggota MGMP setempat yang aktif di Kemdikbud. Jadi itu nanti ada itu saya sudah dapatkan di seri yang pandemi itu, saya sudah dapat 2 dan 1 penghargaan, berarti 3 sertifikat. And then nah, siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, teman-teman, itu ini tidak melihat dari mapel atau strata atau level sekolahnya, SMP, SD, SMK, SMA, enggak, tapi melihat dari semua guru yang telah memiliki akun SIM PKB di Dapodik. Meskipun itu SD, bisa ikut. Karena nanti akan dijelaskan oleh Pak Puspo bagaimana sih stepnya masuknya itu. Jadi ini nanti Pak Puspo yang akan menjelaskan itu. Oke, baik, itu aja Pak Puspo karena waktunya kita sangat terbatas, dibatasi oleh Zoom, ya. Jadi kita tidak bisa diberi kebebasan oleh Zoom. Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa sharing di WA atau apa ini untuk seri AKM khususnya. Lagi terima kasih Bapak Ibu guru, teman-teman dari semua yang saya sebutkan tadi atas waktu dan apresiasinya sehingga membantu saya, mensupport saya untuk menuntaskan program ini. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Soleh yang telah menyampaikan AKM. Itu sebetulnya adalah salah satu program yang ada di Guru Belajar. Salah satu program, banyak nanti, banyak yang ada. Mohon dipindahkan Pak Soleh. Jadi ya, ini masalahnya ini saya khawatir ini sudah kurang 7 menit. Kurang 7 menit. Ya kalau apa nanti. Puspo. Nah, 7 menit apakah masih berlangsung apa tidak saya kurang tahu ini. Gimana ini? Ya, Caranya itu diklik ada mute, unmute, more kalau nggak salah. Kalau punya saya. Nah, itu kemudian jadi klik host. Ya. Oke. Silakan Pak Puspo. Kita Oke. diberi waktu. Iya, ini saya khawatir ini. Gini aja Pak Bapak Ibu, nanti kalau memang Tolong jangan rame. kalau nggak cukup, saya akan buat room lagi sebentar saja untuk menuntaskan agar apa yang saya dapatkan atau saya sampaikan nanti betul-betul bisa terlaksana. Baik, terima kasih Pak Soleh yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang kedua. Sebetulnya ini adalah materi yang paling dominan karena ini adalah salah satu Nah, ini saya share dulu. Sudah kelihatan Pak Soleh? Masih gelap. Tampil bisa tampil. Baik. Tampil. Ini Bapak Ibu guru hebat SMK, SMA Kabupaten Malang. Ini saya mencoba bagaimana cara mendaftar dan mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM, program Guru Belajar Kemendikbud. Sebetulnya bukan seri AKM saja, tapi banyak nanti carinya. Yang pertama kita memang harus melakukan ini pencarian di browsingnya SIM PKB itu ketik saja, kemudian kalau mungkin sudah muncul Guru Belajar itu nanti akan muncul, cari portal program GTK Kemendikbud. Nah, di situ nanti akan di sini banyak ini, banyak sekali. Nah ini ada pencarian datanya, mungkin kalau Bapak Ibu belum ingin tahu datanya ada enggak, kemudian registrasi akun mungkin yang belum punya akun. Nah ini bisa masuk di sini mencari informasi pada admin. Nah, yang kita bahas adalah Guru Belajar. Jadi kita nanti akan masuk di Guru Belajar, masuk. Nah, masuk di Guru Belajar. Kemudian di Guru Belajar nanti itu masih lagi. Nah, ini masukkan akun Bapak Ibu yang sudah diberikan oleh ketua MGMP masing-masing yang dulu itu, ini seperti ini dengan passwordnya dimasukkan. Nah, ini dimasukkan di sini, kemudian masukkan contohnya. Nah ini punyanya Pak Soleh ini kalau nggak salah. Nah kemudian diisi. Setelah itu password dan masukkan passwordnya, masuk. Nah biasanya memang ada kendala karena netnya bermasalah atau mungkin tidak stabil, jadi masukkan lagi sampai bisa masuk. Kalau memang akun dan passwordnya sudah betul, nanti akan masuk di sini. Nah, akun di sini masuk. Nah, ini sudah kelihatan. Ini akunnya punyanya Pak Soleh. Ini akunnya Pak Soleh. Nah, ini
bukunya Pak Soleh. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa di sini melihat, di sini ada seri beranda. Nanti kalau mau beranda ini adalah program-programnya, serinya di program Guru Belajar. Kemudian kita juga bisa bertanya, ini mungkin mencari di sini. Nah, ini adalah program-program yang sudah ada dan kebetulan, nah ini langsung masuk di asesmen. Nah, di sini ada, kalau ingin bergabung, di sini ada grup Telegram. Nah, nanti bisa langsung bergabung. Kemudian kita juga, mohon maaf sebentar. Ini saya pause dulu. Nah, biasanya kalau kita belum mendaftar, itu biasanya masih ada tulisannya di sini, banyak di sini. Tapi karena ini seperti ini, ada persentase, berarti persentase 100%, berarti kita sudah selesai melaksanakan untuk ini. Hanya ada kelanjutannya, yaitu pengimbasan. Ada nanti semuanya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian kalau memang masih kurang paham, bisa bertanya-tanya di grup Telegram. Silakan masuk di grup Telegram kalau sudah masuk di Guru Belajar. Enak sekali. Nah, ini yang Guru Belajar, jadi seri assessment. Pasti nanti di sini ada keterangannya, kursusnya dimulai dan sebagainya, pasti ada nanti. Kemudian kita melihat lagi di ini di Guru Belajar banyak. Nah, ini nanti kalau sudah masuk di situ biasanya di sini ada pilihan, ya. Pilihan Bapak Ibu guru yang disampaikan tadi Pak sama Pak Soleh, itu pilihan, ya, pilihan kita, waktu kita kapan bisa. Nah, itu bisa memilih di sini. Nanti akan jelas di sini kalau ada, biasanya di sini ini mungkin karena waktu itu netnya tidak stabil, jadi tidak bermasalah. Nanti ada jadwalnya di sini semuanya. Jadi tingkatannya, angkatannya dan sebagainya. Kalau dalam satu seri itu banyak peminatnya. Tapi biasanya kalau nggak ada peminatnya, itu biasanya ya hanya beberapa angkatan saja. Itu ini pemilihan untuk kapan kita bisa mengikuti. Nah, sama ini sama. Nah, ini nanti ini jadi Bapak Ibu sangat mudah sekali. Di situ banyak sekali informasi sebetulnya. Artinya tautannya kalau memang kita masuk di salah satu itu enggak salah, kita bisa back kembali untuk mencari. Namun demikian biasanya memang ada beberapa hal yang menjadi kendala, yaitu masalah net. Itu kalau netnya nggak stabil itu biasanya. Nah, ini bisa awal ya. Nah, ini awalnya itu. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika masuk di salah satu seri itu biasanya seperti ini. Ada penjelasannya, program belajar adalah ini. Kemudian itu diklik OK saja, sehingga nanti Bapak Ibu bisa, nah ini serinya banyak. Nah, ini banyak serinya, tinggal kalau ingin laut selengkapnya di situ diklik, cari informasinya, sehingga nanti bisa berjalan. Nah, ini nanti pasti ada seperti ini penjelasan dari Bapak Menteri, Mas Menteri. Nah, kalau sudah masuk, sudah daftar, itu
kita nanti itu ada klik mulai belajar. Kalau jadwalnya sudah dimulai, biasanya saya dengan Pak Soleh itu menunggu, jadi gantian. Kadang-kadang salah satu teman saya atau Pak Soleh itu terus mulai ya bos, nah, gitu. Ternyata harinya memang betul, tapi kadang-kadang untuk membuka ini itu biasanya tergantung dari pusat. Kalau sini sudah terindikasi biru, itu biasanya bisa dimulai. Ya sesuai dengan jadwal yang kita tentukan sendiri. Seperti itu. Kemudian ini ada penjelasan dari Bapak Menteri. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Soleh, yaitu tujuan dari guru belajar di seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian polanya sudah ada, itu kemudian tahapan. Untuk tahapan, Bapak Ibu, untuk tahapan itu biasanya sama semuanya. Jadi setiap seri ada semacam, kalau kita itu biasanya pre dulu ada semacam soal yang diberikan oleh soal dulu, pretest ada pretest dulu. Jadi kita yang mau misalkan cari asesmen kompetensi minimum itu pasti ada pretestnya. Kemudian pretestnya jangan khawatir, di situ ada penjelasannya. Kemarin saya pretest, kebetulan saya mendapatkan betul berapa gitu, 13 atau berapa gitu. Wah, bukan main. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau memang belum paham nanti akan dijelaskan di tahap kedua. Nah, kemudian di tahap kedua, nah kemudian baru di tahap ini nanti, ini tahap ininya. Nah, sekarang saya sudah tahap 1 BIMTEK sudah mulai, kemudian di tahap kedua juga sudah sedang saya laksanakan sekarang ini. Semoga ini bermanfaat. Nah, ini biasanya di sini ada jadwal pendaftaran, itu tersedia. Ya, angkatan 1 Pak Musbo ya? Iya, ini tergantung. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Oh, saya bisanya mungkin. Nah, biasanya pelaksanaannya itu ada yang hanya 2 minggu, ada yang seminggu, tergantung dari materi yang akan disampaikan nanti. Itu materinya memang perlu ada pemahaman yang luar biasa apa tidak, membantu itu tergantung. Ada yang hanya satu minggu, ada yang 2 minggu. Nah, ini untuk BIMTEK itu biasanya memang hanya 1 minggu ini. Kalau saya lihat 1 minggu BIMTEK. Nah, BIMTEK ini untuk Bapak Ibu bisa, misalkan BIMTEK-nya seperti ini, tanggal 4 sampai 8 Januari. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan 1 hari penuh boleh. Sudah selesai, berarti Bapak Ibu tinggal menunggu. Situ aja bisa. Atau mungkin dicicil boleh. Tanggal 4 sedikit, tanggal 5 sedikit. Silahkan, itu enaknya, fleksibelnya yang katakannya Pak Soleh itu fleksibel, enak sesuai dengan keperluan kita. Bukan main, itu program yang diberikan oleh Kemendikbud itu. Itu Bapak Ibu. Jadi itu demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti Bapak Ibu juga tertarik dan segera mendaftarkan, sehingga terutama MBMP SMK Kabupaten Malang dan SMA Kabupaten Malang itu mempunyai predikat yang luar biasa, karena kemarin kalau nggak salah punya SMA itu masih 7, terus punya SMK lebih itu. Saya SMA kalah. Nah, semoga dengan adanya pengimbasan saat ini itu bisa memberikan motivasi pada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan seri yang dilaksanakan di Guru Belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. dilanjut Pak Puspa, monggo sebagai host. Gini saja, mungkin ada pertanyaan, tapi sepertinya ini ada berapa? Ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan. Kok ternyata ini masih berlanjut. Ternyata tidak 40 menit. Ada waktu. Oh, masih ada waktu. Mungkin ada Bapak Ibu mau bertanya. Monggo, silakan. Pak Dodi mungkin yang dari dari Ponorogo, Mbak Yani. Ini kebetulan ada teman ini Bapak Ibu. Oh iya, Bu Yani, Ya, selamat bergabung. Terima kasih. Dari SMA Negeri 2 Madiun kalau nggak salah. Iya, SMA Negeri 2 Madiun. Magetan apa Madiun? Madiun, Magdan, ya Magdan. Tapi Magetan. Meloke Madiun. Karisidennya kan. Beliaunya sekarang kayaknya baru diangkat kepala sekolah Pak Puspa. Oh ya? Oh, ya Iya, alhamdulillah. infonya seperti itu. Alhamdulillah. Seperti itu. Itu Bapak Ibu, Masih ada waktu Pak Puspa ya untuk Masih. teman-teman bertanya ya. monggo masih ada waktu. Pak Heri, gimana kabarnya? Saya keuangan dari Pak Heri. Pak Bu Nailul is on the way terus, Bu Nailul. Dari SMK Muhammadiyah 3 Singosari mungkin ada pertanyaan mungkin. Iya. Baik, kalau nggak ada berarti kita tutup saja ya, Kak Soleh ya, nggak apa-apa. Oh, ini. Oke. Oh, ini ada yang mau bertanya. Cici. Oh, Mau bertanya, apakah nanti gurunya juga diuji AKM selain siswanya? Mau, mungkin Pak Soleh mungkin bisa menyampaikan. Ini mau bertanya baik, dari Pak Teguh ini, dari Pak Teguh. Oke. Pak Teguh. Baik. Bisa kan? Terima kasih Pak Puspa, Pak Teguh. Juga terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apakah gurunya nanti juga akan diuji tentang AKM. Jadi sesuai yang saya dapat dari BIMTEK ini atau program guru belajar ini, AKM itu yang larinya nanti ke AN itu tidak menguji guru secara langsung. Jadi untuk menjajaki, tujuannya adalah untuk menjajaki kualitas pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Itu. Jadi kualitasnya, bukan gurunya. Nah, kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena di sini antar guru kolaborasi. Seberapa jauh kolaborasi antar guru? Karena soal-soal AKM itu, literasi dan numerasi itu tidak hanya terpaku pada salah satu mapel atau guru mapel saja. Jadi seperti itu. Jadi kolaborasi antar guru sangat diperlukan. Yang akan nanti menghasilkan poin atau skor atau isi kualitas pembelajaran yang bagus terhadap siswa. Jadi untuk uji secara langsung terhadap guru itu tidak. Kalau menurut saya tidak. Tapi menguji atau mengevaluasi proses pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Gimana? Sudah bagus enggak terhadap literasi dan numerasinya? Jadi pesan Pak Menteri, semua guru jangan khawatir, jangan nervous, jangan tegang untuk menghadapi AKM dan AN ini. Karena sementara ini itu kita masih fobia, ya kan? Kenapa sih kok pemerintah mengganti dengan AKM atau mengadakan program ini, AKM dan AN ini? Karena selama ini AN atau UAN itu tidak bisa menjamin kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Karena yang diberikan adalah konten, kalau nggak salah Pak Puspa ya, kontennya ya. Tapi kalau AKM itu mengacu pada konsep pembelajaran. Jadi kalau UAN itu hanya menilai hasil belajarnya, ya, materinya.
kurikulumnya, tapi kalau ini proses pembelajarannya. Jadi seperti itu Pak Teguh. Jadi jangan khawatir. Itu. Jadi AKM ini saya kira secara pribadi saya dan Pak Puspa itu menganggap lebih asik, lebih enak kita mengajarnya itu. Kalau memang sudah diterapkan secara 100% atau full gitu. Karena nanti ke depan kelas SD kelas 5, SMP kelas 2, SMK atau SMA kelas 2 itu harus di AN yang diawali dengan AKM tadi. Bagaimana soal-soalnya AKM, cara memberikan dan membacanya ada di BIMTEK-nya itu. Kita nggak berhak, tidak boleh mengajari. Yang berhak itu adalah Kemdikbud melalui proses guru belajar yang dijelaskan oleh Pak Puspa dan saya tadi. Itu Pak Puspa mungkin. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Teguh, Pak Soleh penjelasannya. Sebetulnya ini adalah salah satu penilaian ya, assessment, yaitu salah satunya AKM. Di situ ada 3 kalau nggak salah, yaitu AKM, kemudian lingkungan, survei lingkungan. Nah, lingkungan itulah itu mungkin salah satunya untuk guru itu ya di situ, survei lingkungan di situ nanti. Nah, sehingga makanya Bapak Ibu kalau ingin tahu mungkin untuk AKM itu bisa melihat ya, atau masuk segera bisa ikut. Saya sepertinya di seri ini angkatannya masih dibuka. Kemarin kalau nggak salah yang dari Ponorogo Bu Yani itu daftar di tanggal Februari ya Bu Yani ya. Waktu untuk jadwalnya Bu Yani. Kalau nggak salah saya Bu Yani Ya Pak. Iya Februari masih ya Februari. Jadi Mohon bantuannya jangan khawatir nanti kita sama-sama kolaborasi, jangan khawatir ya. Itu. Jadi yang terpenting mungkin untuk saat ini Bapak Ibu segera ke sana mendaftar, mengikuti, akan banyak program-program yang ditelurkan oleh Kemendikbud tentang guru belajar ini karena saat ini masih pandemi, jadi mungkin sangat bermanfaat. Walaupun mungkin di situs lain itu masih juga banyak juga. Jadi masih banyak juga yang ada mengadakan, terutama di IG itu banyak untuk memberikan pemahaman juga pelatihan IT kita semuanya. Itu. Nah itu tadi ada pertanyaan lagi Pak Soleh. Ini apa prosesnya nanti sama dengan pembelajaran tematik yang di SD itu Pak? Ini mungkin Pak Soleh. Kalau nggak salah untuk ya memang hampir sama seperti itu. Jadi dan untuk materi-materi makanya untuk AKM ini memang kita tunggu saja di AKM nasional ya, AKM nasional AN ya, AKM nasional AN. Nah, asesmen nasional itu nggak usah ikut, nggak usah dibekali anak-anaknya, nggak usah, biar jelas. Yang jelas memang masalahnya kebanyakan soal-soalnya itu mencoba anak-anak itu berpikir 2 kali bahkan 3 kali untuk menjawab soal. Itu saja. Jadi boleh saya tambahkan Pak Puspo? Monggo. Oke, ada sedikit tambahan. Jadi untuk perbedaan antara UAN dengan AKM dan AN ini adalah salah satunya adalah soal. Jadi kalau AN itu tidak berbasis hafalan. Jadi tidak bisa. Jadi antara satu siswa dengan yang lainnya nggak sama menjawabnya. Kenapa? Karena berbasis dengan pengalaman mereka masing-masing. Jadi nggak ada hafalan umpama rumus ini, rumus bahasa Inggris, simple present tense nggak ada soal seperti itu. Jadi soalnya itu berdasarkan fakta real di lapangan. Itu bedanya dengan uang.
Kalau UAN kan berbasis hafalan. Jadi rawan anak-anak hanya menghafal saja tapi mengaplikasikannya dalam kehidupan ke depan itu tidak mampu. Itu yang sengaja digali oleh Kemdikbud untuk menciptakan generasi yang kritis, terampil, kecakapan hidup itu. Karena nanti selesai ini Pak Puspo ya, kita harus ikut ke BIMTEK keterampilan hidup ya. Iya. Itu ya. Ya. Itu aja Pak Puspo, tambahnya silakan dilanjut. Ya. Itu terima kasih. Ya, memang seperti itu. Berarti nggak usah bingung untuk Bapak Ibu yang belum apa. Ini karena sekarang beredar juga soal-soal untuk persiapan AKM untuk anak-anaknya. Nggak usah bingung, Bapak Ibu, nggak usah bingung. Nah, tanpa bimbel. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Arun. Apakah setiap guru wajib untuk bergabung dalam website Guru Belajar itu tadi? Sebenarnya antara wajib dan tidak. Kalau kita sudah punya akun SIM PKB, saya pikir kita wajib ya ikut artinya. Walaupun mungkin dalam beberapa seri yang ada di situ kita tidak bisa. Setidaknya kita bisa ya salah satu karena ini semacam ketika kita sama di rumah ya, katakan di rumah itu sudah disediakan apa yang kita butuhkan. Kita tinggal ngambil milih mana yang kita suka. Masuk kata moh kan seperti itu. Nah, itu bukan. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun, saya berharap yang dari SMK maupun SMA itu ya masuklah, nanti akan Bapak Ibu bisa melaksanakannya gitu. Setidaknya bisa tahulah. Begitu kalau saya punya pendapat saya seperti itu untuk Ibu. Jadi sebaiknya Ibu bisa mengikuti walaupun tidak semua seri bisa diikuti gitu. Yang nantinya karena ini sistem ya. Jadi mungkin ini juga salah satu penilaian atau dilihat ini MGMP yang paling aktif itu mana. Saya kemarin melihat itu ada beberapa dari guru-guru SD ya. Kebetulan saya punya grup banyak dan salah satunya sudah ikut Guru Belajar menyampaikan. Nah, itu kalau SD itu apa? KKG ya, KKG. Itu KKG ini ada sebanyak 90 orang. Wah, bukan main gitu. Setidaknya jadi kebanggaan. Minimal MGMP kita itu dilihat di pusat, ternyata MGMP kita itu benar-benar aktif gitu. Seperti itu Bu. Untuk apa harus tidak, terserah monggo kalau memang. Mohon izin Pak Puspo. Ya. Tadi ada yang untuk menjawab dari pertanyaan Bu Setia tadi ya, itu satu lagi. Jadi untuk AKM dan AN itu, asesmen nasional itu tidak semua siswa mengikuti AN. Jadi garis besarnya itu AN itu ujian berdasarkan survei dari hasil AKM. Dalam satu kelas atau dalam satu satuan pendidikan itu tidak semua siswa itu ikut atau diikutkan, bahkan harus ikut tidak untuk AN. Hanya beberapa sampling ya Pak Puspo ya gitu ya. Berdasarkan sampling untuk ikut AN. Karena tujuannya hanya untuk mengukur proses pembelajaran.
Jadi bukan mengukur siswanya, tapi proses pembelajarannya. Karena seperti yang disampaikan Pak Puspo tadi, ada 3 poin, survei lingkungan, ya kan? Ya. Terus survei apa Pak Puspo tadi? Survei lingkungan, AKM, ya. Terus satu apa lagi lupa satu lagi 3 ya, itu ya. tadi yang disampaikan lupa, belum saya buka lagi nih. Iya. Jadi sekali lagi, kalau UAN itu semua siswa ikut sesuai dengan berdasarkan hafalan dalam menjawab soal. Tapi kalau AN itu hanya beberapa siswa sebagai sampling survei yang dia baca dari hasil AKM tersebut. Itu. Kalau boleh saya ringkas, AKM adalah itu ujian secara internal, ya. AN-nya itu baru itu secara nasionalnya. Itu. Jadi seperti itu, Pak Puspo. Mungkin ada lagi yang tanyakan, Pak Puspo? Sepertinya sudah Bu Yani. Sudah, nanti katanya dia pertanyaannya Japri gitu. Waduh itu. Oh, iya. Ya. Sebenarnya untuk masalah AKM bukan menang kita Pak Puspo ya, mengimbaskan ya. Mengimbaskan, ya ada. Yes. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir ini cukup. Sekali lagi, saya pribadi Puspo Andoko dari SMA Negeri 1 Bulelawang dan Bapak Muhammad Soleh dari SMK Muhammadiyah Singosari menyampaikan berlaksa-laksa terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, sehingga program kami untuk pengimbasan pada seri AKM di Guru Belajar itu berjalan dengan lancar. Sekali lagi juga mohon maaf kalau kami dalam menyampaikan semuanya tadi itu tidak berkenan, dan mungkin akan lebih baik monggo kita sama-sama saling bersilaturahmi, baik mungkin nanti kalau saya mungkin melalui Pak Soleh untuk yang dari SMK, kemudian kalau dari SMA mungkin langsung bisa Japri saya, karena nomor saya sudah ada di grup saya seperti itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami masih menunggu Bapak Ibu yang hadir pada saat ini mengikuti programnya Mas Menteri Guru Belajar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit lagi, sekedar informasi buat Bapak Ibu, mungkin yang butuh contoh-contoh soal atau hasil bimbeknya, itu saya sudah screenshot beberapa, itu mungkin nanti bisa Japri akan saya berikan ya Pak Puspo ya. Ya. Screenshotnya contoh-contoh soalnya, terus ujiannya kita gimana, tesnya, pre-tesnya itu ada, saya screenshot sudah. Ya. Khususnya untuk materi itu. Jadi sudah saya screenshot. Karena kenapa? Di aplikasi itu tidak bisa kita save, karena memang canggih sekali itu Mas Menteri itu bikin aplikasi, nggak bisa kita save atau apa itu, kalau sudah lewat ya sudah, nggak bisa di back. Yang bikin bukan Pak Menteri itu, ya Mas, anak buahnya kan, anak buahnya, iya konsepnya saja. Yang mahal itu konseptornya, taruh duitnya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman senior-senior saya, Bapak Ibu guru ya. Pak Puspo, terima kasih. Sami-sami Bu Sri Wahyuni, mugi kita bisa ketemu. Mungkin kalau nggak bisa, oh ya, barangkali saya di chat saja. Saya di chat ini mungkin saya berikan nomor saya, mungkin ada sesuatu kita sharing-sharing, monggo nanti. Kalau punya Pak Soleh kan sudah ada, yang di SMK ini punya saya sudah saya share di chat Bu, Bapak Ibu monggo. Kalau Bu Rofi juga sudah punya, nggak usah ya Bu Rofi ya.
Aduh, tambah lemu rek wonge. Duh, jangan ampun aku. Nah, ya itu nomor saya. Kok private yo? Klik namanya, klik yang panah Belum itu. masuk Pak Puspo nomornya. Oh, ini. Berarti ini sudah close Pak ya? Ini Ya, bincang-bincang santai ya, bincang-bincang santai ya. Ya. Oh, everyone. Nah, 081 334 704. Nah, ini Semangat Tes Teh. ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Untuk Bu Nufrida. Catur. kok editornya dewi-dewi loh ya. Tuh, Puspo. Dalam. Nggih. rekodnya nggak dimatikan Pak Puspo? Oh, tak. Tiba-tiba ya. Oh, iya tak